Selamat datang di segmen Pemimpin Perlu Tahu. Aku Tia Muhammad Reza dari pemimpin.id. Melalui segmen ini, aku mau berbagi insight tentang kepemimpinan, mulai dari memimpin diri, memimpin organisasi, hingga memimpin perubahan. Hari ini aku mau mulai dengan sebuah cerita dari seorang Ari. Jadi Ari ini adalah mahasiswa baru. Saat ini Ari bergabung ke himpunan mahasiswa yang punya rutinitas kumpul bareng setiap malam Sabtu. Kalau ditanya kenapa sih Ari ikut kumpul-kumpul? Katanya sih karena nggak enak aja kalau nggak ikut, soalnya semua temennya ikut. Ya walaupun nggak diwajibin sih sama kampusnya gitu ya, atau sama himpunannya. Tujuan dari acara ini sebenarnya bagus, biar para maba tuh bisa lebih ikrib gitu ya, alias akrab, layaknya sahabat karib. Nah tapi, tadi si Ari itu diem-diem aja, bukannya ikut ngobrol, malah cuma ngeliatin orang-orang yang lagi ngobrol. Ternyata usut punya usut, si Ari ini tuh anak yang pendiam dan pemalu banget. Dia tuh sering ngerasa canggung kalau ketemu banyak orang, apalagi kalau ketemu orang baru. Nah sebenarnya Ari tuh pengen ikut ngobrol juga, tapi rasanya tuh canggung aja gitu. Dan nggak tahu harus mulai dari mana. Ada nggak sih di sini yang pernah ada di posisi Ari ini? Tahu nggak gimana caranya biar nggak kayak Ari? Nah, kita bahas di video ini ya. Tapi sebelum lanjut ke topik, silakan subscribe dan nyalain tanda lonceng dulu ya, biar kamu dapat notifikasi kalau Pemimpin ID ngeluarin video baru. Dari kasus Ari ini, aku rasa bukan cuma Ari doang yang pernah ngalamin kondisi ini. Pasti ada banyak Ari-Ari lain yang juga kesulitan untuk ngobrol dan punya problem yang sama gitu. Yakni sering ngerasa canggung ketika berada di lingkungan sosial dan harus berinteraksi dengan orang lain, atau istilah kerennya tuh socially awkward. Menurut Dr. Heidi McKenzie, seorang clinical psychologist dari Integrity Psychological Service, dia tuh menjelaskan bahwa socially awkward people atau orang yang ngerasa canggung secara sosial mungkin ngerasa kesulitan ketika berkomunikasi atau ketika bekerja dalam sebuah kelompok. Nah, akibatnya mereka tuh terlihat jadi tidak aktif dibandingkan dengan orang lain. Nah, bahkan ketika kita menunjukkan kalau kita tuh lagi socially awkward gitu ya, ini tuh bisa bikin lawan bicara kita tuh jadi kurang nyaman dan ikutan awkward juga, yang akhirnya bikin pembicaraan tuh jadi mati gaya alias berhenti. Nah terus kira-kira gimana ya buat ngatasin masalah ini? Gimana caranya biar Ari tuh bisa komunikasi dengan enak dan gak awkward pas lagi ngobrol sama orang? Nih coba aku kasih sedikit insight ya. Ada istilah dalam komunikasi yang dinamakan dengan teknik interaction management, yang bisa kamu terapkan ketika berkomunikasi dengan orang lain, dan tentunya bisa dicoba juga sama Ari. Mengutip dari Development Dimension International pada 2020, ada 5 tahap dalam teknik interaction management. Nah, apa aja tekniknya? Yuk kita bahas satu persatu. Tahap pertama, yaitu open. Jadi di tahap ini berfungsi untuk membuka percakapan dengan nyaman gitu ya. Dalam artian kamu dan lawan bicaramu tuh nggak ngerasa terintimidasi dari topik yang dibicarakan. Juga dari cara penyampaian dan terakhir dari nada bicaranya. Makanya kamu dan lawan bicaramu dapat dengan leluasa saling merespon percakapan yang sedang terjadi. Cara memulai percakapan yang nyaman bisa dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan dari interaksi kamu dan lawan bicara kamu. Misalnya nih, Ari gregetan banget pengen ngobrol sama salah satu temen yang baru dia temuin malam itu. Tujuan Ari pengen ngobrol ya sesimpel pengen punya teman baru aja. Biar tujuan Ari tercapai yakni punya teman baru, hal yang pertama harus Ari lakukan adalah mencoba ngobservasi dulu. Tapi jangan kelamaan ya, nanti keburu sesi kumpul-kumpulnya habis gitu. Nah, kurang lebih gini nih cara observasinya. Pertama, observasi dulu si orang ini tuh lagi mau diajak ngobrol atau enggak. Kedua, apa sih obrolan menarik yang sekiranya nyambung dan fun untuk dibahas sama dia gitu. Karena kan baru pertama kali ngobrol nih, biar beneran bisa jadi temen. Nah, setelah tahu kira-kira apa yang mau diobrolin, coba deh maju untuk kenalan gitu. Terus mulai dengan nanyain kabar ke lawan bicaranya kamu gitu tadi.
Sekalian ngetes gitu apakah si lawan bicara ini pengen diajak ngobrol atau enggak gitu. Kalau nggak pengen ya udah berarti cari yang lain. Nah, jangan lupa juga untuk nunjukin gesture yang hangat, friendly, dan jangan datar-datar aja. Ya minimal senyum lah. Intonasi ngomongnya juga dibuat seramah mungkin. Dan jangan nakut-nakutin. Nah, selain itu, mulai deh buka pembicaraan. Contohnya bisa dengan nanya asalnya dari mana, kenapa ikutan datang ke kumpul-kumpul ini, terus udah explore kegiatan kampus apa aja nih, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya lah yang bisa ngangkat diskusi kamu. Sebisa mungkin cari topik yang bikin enjoy kedua belah pihak dalam membahasnya, dan cari aja kesamaan atau interest dan ketertarikan dari lawan bicara, biar obrolannya tuh terus ngalir gitu. Terus yang kedua, itu adalah clarify. Nah, jadi tahapan yang kedua ini tujuannya adalah untuk memahami atau memperjelas situasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait. Jadi kamu bisa pakai metode 5W1H untuk menguraikan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaanmu dalam sebuah percakapan. Hal ini bertujuan agar percakapannya lebih jelas dan lebih terarah. Nah, dalam konteks Ari tadi, di tahapan clarify ini, Ari bisa mulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa bikin percakapannya itu jadi lebih menarik. Nah, karena tahap kedua ini juga sebetulnya yang bikin Ari jadi nggak bingung untuk ngobrolin apa ke lawan bicaranya. Bisa mulai dengan menggunakan metode 5W1H tadi. Nah, misalnya, apa yang biasa dilakukan temannya Ari setelah pulang kampus gitu. Atau pertanyaan lainnya misalnya, where gitu ya, kemana sih biasanya si temannya Ari ini nongkrong? Siapa tahu ada rekomendasi yang cocok dan bisa Ari cobain di kesempatan lain. Atau pertanyaan lainnya misalnya, udah kenalan sama siapa aja nih di acara ini gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, semoga sebetulnya dengan mulai dari 5W1H ini, Ari bisa nge-explore pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu. Nah, selain bertanya, kamu juga bisa mendengarkan jawaban lawan bicara secara aktif dan meresponnya dengan empati gitu, untuk memastikan bahwa topik percakapannya itu masih terarah dan jelas gitu. Terus tahap yang ketiga, yaitu adalah develop. Jadi di develop ini setelah tadi Ari banyak bertanya gitu ya sama lawan bicaranya, sebisa mungkin dia juga tetap mempertahankan interest lawan bicaranya untuk terus mau ngobrol sama Ari. Jadi kalau misalnya lawan bicaranya udah mulai agak kikuk atau kelihatannya ada sesuatu yang bikin gak nyaman gitu ya di percakapan itu, Ari coba lagi bikin pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengcounter permasalahan si lawan bicara itu gitu. Jadi tetap harus perhatiin lawan bicara juga ya, jangan cuma fokus ke diri sendiri aja. Nah terus di fase develop ini juga gitu ya, kembangin topik percakapan biar gak itu-itu aja dan jadi lebih menarik. Nah, ini bisa terjadi dengan cara terus-menerus meramu atau menarik benang merah gitu dari pembicaraan sebelumnya. Nah, tahapan yang keempat, itu tahapan agree. Jadi, di tahap ini, Ari sebisa mungkin merespon baik atas apa yang dikatakan oleh lawan bicara gitu. Kalimat yang dipilih perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Jangan sampai mematahkan perkataannya secara semena-mena. Jadi, jika ada sesuatu perkataan yang tidak disetujui gitu ya, jangan langsung menyampaikan dengan bahasa yang gak enak gitu ya, tapi sampaikan dengan bahasa yang baik dan sopan gitu. Nah, tujuannya adalah untuk mendukung rasa percaya diri dari lawan bicara dan ya biar lawan bicaranya gak sakit hati gitu. Tahap yang kelima, ya closing. Jadi, jika dirasa percakapan udah cukup gitu ya, akhiri percakapan dengan menyimpulkan atau menyinggung sedikit topik yang tadi udah dibahas gitu. Jadi, biar lawan bicara memahami bahwa kita tuh gitu ya, atau tadi Ari benar-benar menyimak dan memahami apa yang tadi dibicarakan gitu. Begitupun sebaliknya. Nah, lalu untuk menutup percakapan, silakan berikan afirmasi positif gitu, seperti terima kasih sudah mau ngobrol, atau terima kasih kamu tuh orangnya asik deh, atau kapan-kapan bisa kita ngobrol lagi gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tujuannya biar apa sih? Biar kita tuh melihat atau kita mengungkapkan kepercayaan dan juga meningkatkan harga diri dari lawan bicara kita. Ditambah juga biar tercapainya tujuan dari komunikasi ini gitu, yang sudah ditetapkan tadi di awal ya, ini dapetin teman baru gitu. Nah, kurang lebih itu dia penjelasan tentang teknik interaction management yang bisa kamu terapkan saat berinteraksi agar lebih terarah dan nggak ngerasa canggung lagi. Nah, dengar-dengar si Ari udah nggak canggung lagi nih
kalau ketemu orang baru dan udah mulai aktif ikut ngobrol sama teman-temannya kalau lagi kumpul organisasi. Ternyata si Ari udah nerapin tadi teknik interaction management tersebut di komunikasinya. Yuk teman-teman, buat yang ngerasa canggung, ngerasa kayak Ari, bisa terapin si interaction management ini juga di komunikasi kamu. Biar jadi Ari-Ari selanjutnya yang terus belajar dan mengimprove diri. Karena kita tahu bahwa komunikasi itu hal yang krusial dalam kehidupan kita. Sesuai dengan framework kepemimpinan dari pemimpin.id, dengan skill komunikasi yang efektif, kamu bisa terus berkolaborasi dengan siapapun, dan tentunya bisa membangun hubungan yang positif dengan orang lain, atau istilah kerennya, building positive working relationships. Dan begitulah salah satu ciri kepemimpinan yang ideal bagi pemimpin.id. Nah, setelah diskusi tadi tentang komunikasi, gimana nih kira-kira? Apa sih yang bisa kamu terapkan di kehidupan kamu? Coba deh cerita di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Tia, pamit undur diri dan sampai jumpa di video Pemimpin Perlu Tahu selanjutnya.